Foto dulu. Sudah lihat Ustaz? Ini. Foto dulu. Kita mana yang bagus saja. Yang gini. Yang gini. Dua. Satu. Oke. Begitu aja. Dan ini sudah. Macam mana? Macam tidak bertatapan. Pas saya sini, macam tidak bertatapan. Saya di sini ngapain? Ya udah salah. Sini kan. Oh, peradaban itu. Iya. Oh iya. Macam tidak bertatapan. Lagi ya? Iya. Coba cek mic. Mic. Cek. 3. 3 1 5 Empat. 3 5 4 oh 3 4 Tahun depan tadi. Saya cek yang jalan gambarnya dulu. Ribet di sini. Kursinya macam, oh ketinggian memang. Iya gambar. Kenapa? Yang mulai. Yang mulai. ada coba pintu deh. Yang mulai. Iya, Paling pendek. Tingginya sambungnya. Dua menit.
Lagu terakhir kah? Iya, nanti kita sampai Oke. sini aja. Kan kedengaran mulai ya? Start playing itu? Hah? Start playing itu? Jalan itu? Selesai ya? Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Baik pendengar sekalian dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita berjumpa lagi pada sore hari ini dalam acara kesayangan kita, yaitu Bincang-Bincang Ramadan, edisi Kamis 30 Maret 2023. Di mana seperti biasa pada pertemuan kita kali ini kita bersama Ustadz Abdullah Al-Jirani LC. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Bagaimana wabarakatuh. kabarnya, sehat Ustadz? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Jadi tema kita pada hari ini Ustadz adalah Qiyamul Lail. Semoga apa yang Ustadz akan bawakan pada hari ini bermanfaat untuk kita semua. Baik Ustadz, untuk mempersingkat waktu, kami mau tanya nih, Iya. keutamaan Qiyamul Lail itu apa sih? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tsumma amma ba'd. Berbicara tentang keutamaan Qiyamul Lail, ini tentunya satu hal yang sangat agung sekali, satu hal yang sangat besar sekali, di mana salah satu atau dari sekian banyak keutamaan Qiyamul Lail adalah Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat seorang hamba kepada kedudukan yang sangat tinggi di sisinya, sangat spesial di sisinya. Karena Qiyamul Lail ini merupakan satu amalan sunnah, ya, amalan sunnah yang paling afdal. Jadi sholat sunnah yang paling utama itu adalah Qiyamul Lail. Tidak ada sholat sunnah yang lebih utama daripada Qiyamul Lail. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis bahwa seutama-utama sholat sunnah adalah Qiyamul Lail. Adapun keutamanya sebagaimana sudah kita sebutkan tadi adalah Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat seorang hamba ketika menghidupkan Qiyamul Lail ini. Dalam Quran disebutkan fatahajjat bihi nafilatan lak, ya, hendaklah kamu menunaikan Qiyamul Lail ini sebagai nafilah. Sebagai nafilah. Nafilah itu sebagai tambahan yang akan mengangkat derajat seorang hamba. Kemudian di ayat itu juga disebutkan bahwasanya seorang hamba akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu faedah ataupun keutamaan adalah ini. Ini keutamaan yang paling besar dari seluruh keutamaan, karena Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat seorang hamba lebih dari standar sebagai seorang hamba yang taat adalah dengan amalan-amalan sunnah, bukan dengan amalan-amalan wajib. Salah satunya yang paling utama adalah Qiyamul Lail sebagaimana yang sudah kita sebutkan tadi. Allahu taala a'lam bishawab. Baik Ustaz, mungkin pendengar sekalian belum begitu paham tentang apa itu Qiyamul Lail. Mungkin dijelaskan sedikit tentang Qiyamul Lail itu apa Ustaz? Iya. Jadi Qiyamul Lail itu sholat malam, sholat malam. Ini ada yang juga perlu kami luruskan bahwa penamaan tahajud itu sebenarnya bukan nama sholat, ya, bukan nama sholat, tapi nama sholatnya itu Qiyamul Lail. Jadi tahajud itu bukan penamaan untuk satu sholat, ya, tapi sebenarnya yang tepat adalah Qiyamul Lail. Jadi Qiyamul Lail itu sholat di malam hari dengan jumlah rakaat yang tidak tertentu sebenarnya. Jadi minimal 2 rakaat
ya, 2 rakaat, kemudian nanti maksimalnya tidak ada batasan. Cuma kalau di bulan Ramadan nanti akan mungkin disinggung ya di pertanyaan selanjutnya, atau kemarin sudah kita sebutkan bahwa kalau di Qiyam Ramadan itu amalan jumhur muslimin sejak zaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhu adalah 20 rakaat, 2 salam sampai 10 kali, dan ditutup dengan sholat witir 3 rakaat. Waktunya itu dimulai dari setelah sholat isya dan berakhir sebelum fajar atau fajar shadiq, atau sebelum adzan subuh. Ini kurang lebih seperti itu sholat atau qiyamul lail. Kalau di bulan Ramadan dinamakan tarawih, yang artinya tarawih itu banyak istirahat. Ya, kurang lebihnya begitu untuk qiyamul lail. Jadi baik tarawih maupun tahajud bagian dari qiyamul lail. Artinya Ustaz, qiyamul lail ini boleh dilaksanakan baik sebelum tidur maupun sesudah tidur, Ustaz ya. Terus yang dalam keutamaan qiyamul lail ini mungkin perlu saya jelaskan. Jadi kalau apakah harus tidur atau sebelum tidur, atau sebaiknya apakah sebelum tidur atau sudah tidur gitu ya. Jadi untuk sholat qiyam malam atau qiyamul lail sendiri, atau mungkin yang sering diistilah dengan tahajud itu lebih ke satu sholat yang diawali dengan tidur dulu, berarti itu tahajud. Kalau tidak diawali dengan tidur, itu lebih ke qiyam, ya, qiyam malam, qiyam Ramadan, qiyamul lail, qiyam sholat malam. Kalau di bulan Ramadan dinamakan qiyam Ramadan atau sholat tarawih. Jadi memang ada sedikit perbedaan, dan sebenarnya kalau yang lebih utama adalah tidur dulu sebenarnya. Diawali tidur dulu, kemudian setelah bangun nanti di tengah malam itu sholat tahajud. Kalau yang ba'da isya langsung itu lebih ke penamaan qiyam Ramadan atau qiyamul lail. Kalau di bulan Ramadan namanya qiyam Ramadan atau sholat tarawih begitu. Itu tambahan saja. Ustaz, kalau ada yang melaksanakan tarawihnya sesudah tidur, dia masuk namanya tahajud, Ustaz. Itu bagaimana? Iya, enggak. Kalau di bulan Ramadan tetap tarawih, cuma keutamaannya kalau di luar Ramadan itu lebih utama dan masuk kepada penamaan tahajud begitu. Ya, terima kasih, Ustaz. Kemudian Ustaz, untuk hukum qiyamul lail itu sendiri, Ustaz, apa sih hukumnya? Ya, untuk qiyamul lail atau sholat tahajud juga ya bisa dikatakan seperti itu. Kita lihat kalau sholat tahajud atau qiyamul lail bagi Nabi kita Muhammad SAW itu statusnya wajib menurut kebanyakan ulama ya. Ini khusus untuk Nabi. Untuk Nabi. Ya. Jadi kalau untuk Rasul itu hukumnya wajib. Makanya kalau kita lihat beberapa athar atau hadis itu disebutkan bagaimana Rasulullah SAW itu tiap malam sholat tahajud, dan disebutkan sampai telapak kaki beliau itu pecah-pecah. Itu karena fi haqqihi, pada hak beliau itu hukumnya adalah wajib. Adapun bagi kita umatnya itu hukumnya adalah sunnah, ya, dan juga bisa masuk sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan sekali. Sebisa mungkin seorang bisa mengamalkan sholat ini, sholat tahajud atau qiyamul lail ini, seandainya tidak bisa rutin, itu paling tidak mengamalkan sesuai kemampuannya. Syukur bisa istimror, bisa continue tiap malam begitu. Kalaupun tidak ya sesuai kemampuan, atau bahkan kalau memang nggak mampu ya paling tidak pernah mengamalkan seumur hidup gitu. Tapi untuk khusus bulan Ramadan ini kita atau para ulama itu menyarankan, memberikan motivasi untuk bisa menghidupkan qiyam Ramadan itu bisa full sampai 1 bulan. Karena qiyamul lail di bulan Ramadan yang kemudian dinamakan tarawih itu, ini momennya sangat spesial sekali karena qiyam ini dilakukan di satu waktu yang sangat mulia, yaitu bulan Ramadan yang merupakan Sayyidus Suhur atau bulan yang paling mulia, sehingga pahala dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga seorang muslim sebisa mungkin jangan sampai absen atau meninggalkan untuk bisa tarawih berjamaah di masjid.
Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man qama ramadhana iman wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Barang siapa yang qiyam Ramadan kemudian dengan dasar keimanan dan ihtisab berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni seluruh dosa-dosa yang telah lalu. Nah, ini yang diampuni Ustaz, dosa besar kan dosa kecil Ustaz? Untuk dosa yang termaktub dalam hadis yang nanti akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah dosa kecil. Ada bentuk dosa besar Ustaz? Dosa-dosa kecil itu diampuni, adapun kalau dosa besar itu tidak bisa otomatis dengan qiyam taraweh itu diampuni, tapi wajib dan harus dengan taubat. Jadi misalkan dosa besar itu, maaf ya, misalkan berzina, membunuh misalkan, atau mencuri, atau misalkan menipu dan sebagainya. Ini termasuk dosa besar. Itu tidak bisa otomatis terampuni oleh sholat taraweh kita, tapi harus tetap bertaubat dengan taubatan nasuha, sebagaimana disebutkan dalam ayat, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Jadi harus dengan taubat baru bisa diampuni. Kalau dosa yang diampuni secara otomatis itu adalah dosa-dosa kecil. Kasih Ustaz. Ini Ustaz, ini kan tadi Ustaz mengatakan bahwa hukum qiyamul lail itu sendiri sunnah. Ya. Lalu kita lihat sekarang ada fenomena di mana orang tidak melaksanakan sholat wajib tapi semangat melaksanakan qiyamul lail atau sholat tarawih ini. Ya, ini fenomena yang terbalik ya. Jadi kalau sementara sebagian kaum muslimin mungkin juga ada aja, memang fakta memang ada, atau mudah-mudahan nggak banyak sih. Jadi mereka ini sholat taraweh tapi tidak sholat wajib. Ya, ini saya kira tidak tepat ya, karena ini terbalik. Karena sholat tarawih itu hukumnya sunnah, sementara sholat yang 5 itu hukumnya wajib atau fardu kan. Jadi tidak seperti itu. Kalaupun seharus ada yang digugurkan, seharusnya yang tarawih malah. Jadi seorang muslim itu harus sholat fardu karena itu kewajiban yang nggak bisa ditawar-tawar, termasuk rukun, salah satu rukun Islam ya. Dan bahayanya cukup besar sekali bagi yang meninggalkan itu, ancamannya besar sekali karena sholat fardu itu kan termasuk tiang agama ya. As-sholatu imaduddin dalam sebuah hadis, walaupun hadis ini lemah tapi maknanya sahih, didukung oleh hadis lain, wa amudu as-sholah, bahwasanya sholat fardu itu merupakan tiang agama. Bagaimana yang jelas wajib disepakati oleh ulama dan ancamannya berat sekali bagi yang meninggalkan, ditinggalkan tapi sholat tarawihnya malah dilakukan ini. Ya, kalaupun harus ditinggalkan yang tarawihnya saja, jangan yang fardunya. Tapi idealnya bisa melaksanakan sholat fardu, jelas itu tidak bisa ditawar, kemudian disempurnakan dengan qiyam Ramadan atau sholat tarawih di bulan Ramadan. Gitu. Baik pendengar sekalian, itulah tadi penegasan dari Ustadz bahwa hukum sholat tarawih adalah sunnah, sedangkan sholat lima waktu adalah wajib yang tak bisa ditawar-tawar, apalagi mau ditinggalkan ya. Baik Ustadz, pada pertemuan yang lalu kita sedikit membahas tentang sholat tarawih, walaupun hanya sedikit saja, kulit-kulitnya lah istilahnya. Yeah. Saya mau tanya sih, sejarah tarawih itu bagaimana sih sebenarnya Ustaz, sejarah sholat tarawih ini? Iya. Di sini akan saya sampaikan secara singkat ya, sejarah tarawih itu sebagai gambaran, karena mungkin keterbatasan waktu juga. Yeah, Ustaz. Jadi sebenarnya awal mula tarawih itu di zaman Rasulullah SAW itu sebenarnya beliau menunaikan sholat tarawih itu sendiri. Oh, tidak berjamaah Ustaz? Tidak berjamaah. Ya, jadi sendiri sebenarnya. Sendiri ke masjid, dalam sebuah riwayat 3 malam. Ada sebagian rawi itu yang syak, yakni ragu, au rabi'ata atau di hari keempat juga. Itu beliau keluar sebenarnya ke Masjid Nabawi waktu itu malam-malam untuk sholat tarawih. Niatnya sendiri, tapi ternyata ada sebagian sahabat yang memergoki atau melihat beliau sholat, akhirnya ikut bermakmum di belakang beliau. Hari pertama, kemudian hari kedua tambah lagi jumlahnya, hari ketiga tambah lagi jumlahnya. Kemudian beliau absen, tidak keluar ke Masjid Nabawi untuk sholat tarawih itu di hari yang keempat, menurut sebagian pendapat. Kemudian setelah itu di pagi harinya sebagian sahabat bertanya, ya Rasul, kenapa Anda kok tidak keluar di hari yang keempat atau di malam yang keempat? Ya, kemudian dijawab oleh Rasulullah SAW bahwasanya beliau melakukan itu karena khasyitu an tufradu alaikum,
karena aku khawatir sholat tarawih itu nanti akan diwajibkan kepada kalian. Khawatir memberatkan umatnya, sehingga beliau menyengaja tidak keluar supaya untuk mengantisipasi sholat tarawih itu jadi kewajiban bagi umatnya. Kalau bagi beliau diwajibkan tidak masalah, karena beliau seorang yang sangat kuat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu masuk zaman kekhalifahan sahabat Abu Bakar. Dan waktu itu para sahabat masih bercerai-berai, sendiri-sendiri sholatnya. Di masjid atau di rumah itu mereka masih sendiri-sendiri, belum dikoordinasi. Kemudian baru setelah masuk ke khalifahan Umar bin Khattab, baru sahabat Umar ini beristihad untuk mengumpulkan seluruh sahabat yang sholat tarawih waktu itu di Masjid Nabawi secara berjamaah dengan diimami oleh satu orang imam, dan waktu itu yang ditunjuk adalah sahabat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu. Maka semenjak itu kemudian Umar bin Khattab beristihad sholat tarawih berjamaah dengan satu imam, dan dengan jumlah rakaat 20 rakaat, sholat tarawihnya ditutup dengan witir 3 rakaat. Kemudian beliau mengucapkan ni'mal bid'atu hadhihi, ini senikmat-nikmat sebaik-baik bid'ah ya ini. Artinya memang itu belum pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW dengan kondisi seperti itu, baru ada di zaman sahabat Umar bin Khattab. Dan istihad sahabat Umar ini ditakrir, disetujui, tidak ada seorang sahabat yang menyelisihi. Kalau dalam ilmu ushul fikih namanya ijma' sukuti, yakni konsensus kesepakatan para sahabat di waktu itu, yang merupakan menjadi satu hujah hukum di masa itu. Oh, jadi Ustadz, kalaupun kita melaksanakan sholat tarawih secara berjamaah 1 bulan berturut-turut, itu tidak menyelisihi Nabi, Ustadz ya? Tidak. Walaupun tidak dicontohkan. Nah, jadi harus dibedakan antara tidak melulu semua amal itu harus dicontohkan dalam arti dilakukan oleh Rasulullah. Karena sholat tarawih itu pada hakikatnya sudah masuk dalam dalil secara umum ya. Karena kita tahu tadi di awal sudah kita sebutkan bahwa sholat tarawih itu kan, atau qiyamul lail itu kan tidak ada batasannya. Kesunahan tiap malam, kemudian minimal 2 rakaat, kemudian batas paling banyaknya tidak ada. Itu sudah masuk kandungan hadis-hadis itu secara umum gitu. Jadi kendati tidak dilakukan persis seperti yang kita lakukan di zaman ini atau di zaman sahabat Umar bin Khattab oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau misalnya Ustaz, ada pendengar sekalian yang iseng-iseng sholatnya cuma 3 hari di masjid. Nah, ini tidak tepat. Jadi gini, itu kurang tepat, karena kalau mau jujur ya, itu kan walaupun mencocoki Rasul, tapi itu bertentangan dengan sunnahnya Umar bin Khattab. Sementara kita ini diperintahkan untuk mengikuti sunnahnya Khulafa ar-Rasyidin ya. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'i rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, kan begitu. Perintah untuk mengikuti aku dan mengikuti para khulafaku yang 4. Jadi sunnahnya termasuk sunnah siapa? Sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, yang itu sudah secara tidak langsung disetujui oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi yang diamalkan oleh kaum muslimin sesudahnya ya, dari zaman sahabat itu bukan amaliyah Nabi, malahan bukan sholat 3 harinya 3 malam, tapi yang diamalkan oleh sahabat yang masih hidup itu semuanya di zaman itu sampai zaman kita itu justru ijtihadnya sahabat Umar. Nah, ini untuk juga meluruskan ya, bahwa tidak setiap apa yang dilakukan Nabi itu justru yang diamalkan oleh kaum muslimin ya, dan tidak setiap yang tidak dilakukan Nabi itu kemudian menjadi perkara yang dilarang untuk diamalkan kaum muslimin gitu. Baik, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Ya. Terus Ustaz, kemarin juga kita singgung bahwa ada sholat yang 8 rakaat, kemudian ada yang 20 rakaat, di mana Ustaz menyebutkan bahwa yang paling utama yaitu sholat 20 rakaat. Ya. Saya mendengar Ustaz bahwa pada zaman itu di Mekah ada fenomena di mana mereka setiap 4 rakaat mereka itu tawaf. Nah, 4 rakaat tawaf, 4 rakaat tawaf. Yeah. Hingga akhirnya penduduk Madinah itu karena tidak bisa tawaf, menambah tawaf itu menjadi 4 rakaat hingga akhirnya menjadi 36 rakaat. Itu bagaimana Ustaz? Iya, jadi untuk Ahlul Madinah atau penduduk Madinah waktu itu, karena
apa yang sudah disebutkan tadi, merasa kurang begitu, sehingga Imam Malik bin Anas waktu itu dan Amaliyah penduduk Madinah waktu itu menambah yang sebenarnya awalnya juga 20 rakaat itu kemudian menjadi 36 rakaat. Dan ini menjadi satu pembelajaran bagi kita ya, bahwa tadi sebutkan itu riwayatnya sahih ya, bahwa para sahabat waktu itu sholat diselingi dengan tawaf, ya kan? Tawaf itu kan ibadah. Ini menjadi dalil sebenarnya secara tidak langsung bolehnya menyela-nyela sholat tarawih setiap salam dari 2 rakaat salam itu dengan satu ibadah tertentu. Oh, walaupun itu bukan tawaf, misalnya berzikir, Ustaz. Bisa berzikir, benar. Jadi walaupun bukan tawaf. Tawaf itu kan salah satu contoh ibadah saja. Yeah. Tapi itu kan bukan satu-satunya contoh. Makanya para ulama mengkiaskan kemudian kalau kita di Indonesia kan nggak mungkin tawaf, Ka'bahnya nggak ada misalnya, ya kan? Kemudian diganti dengan yang bernilai ibadah juga, seperti misalkan zikir-zikir ataupun pembacaan sholawat, itu ataupun doa. Ini sebenarnya metodologi pengambilan dalilnya adalah dari kisah itu. Oh, jadi yang dilakukan di tengah-tengah umat kita ada masjid yang melakukan zikir di sela-sela, itu mengambil dalil dari perbuatan salah satunya. Ini, ya? Iya. Jadi kalau misalkan saat ini ya, di zaman sekarang ini kan di sela-sela dengan zikir, dengan doa atau sholawat itu dikatakan itu mungkin bid'ah gitu. Yes, seharusnya amaliyah sahabat yang menyela dengan tawaf itu harus dibid'ahkan dulu. Oh, gitu. Jadi saya kira nggak akan berani kan untuk membid'ahkan yang menyela dengan tawaf. Kalau itu tidak, harusnya konsisten penyelaan dengan yang lain, dengan ibadah lain, ya seperti zikir atau doa atau sholawat itu seharusnya juga tidak bisa dibid'ahkan gitu. Makanya tidak ada batasan, Ustaz ya, mau itu membaca sholawat, mau tidak itu ada. zikir, berdoa, bisa. Semua itu baik dan bagus ya, dan masuk ibadah yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Bahkan ada fenomena, Ustaz, yang kami pernah dapati, bahwa mereka itu sholat 4-4-3 karena 4 rakaat dirasa terlalu lelah, maka mereka istirahat dengan makan-makan, Ustaz. Oh, boleh juga. Lalu lanjut lagi 4 rakaat karena katanya tarawih itu istirahat, maka istirahatnya mereka dengan duduk makan dulu. Itu tidak apa, Ustaz ya? Tidak apa-apa juga. Itu kan masalah duniawi saja. Jadi mau disela dengan minum, mau disela dengan makan juga nggak masalah. Kadang sebagiannya malah buka HP juga. Dan juga tadi ada yang tadi ya, masalah 4 rakaat tadi, mungkin perlu saya tambahkan sedikit. Perlu ditekankan bahwa sholat tarawih itu sebaiknya 2 rakaat salam gitu ya, karena memang hadisnya kan sholatul laili masna masna, itu kan, itu hadisnya itu sebisa mungkin 2 rakaat, tapi kalaupun 4 rakaat itu insya Allah masih ada yang mengesahkan, sebagian ulama seperti Al-Imam Al-Qadhi Abu Tayyib dan lain sebagainya. Maka ini perlu dijernihkan, tapi sejak awal itu hendaknya diniatkan kalau memang 4 harus 4. Jangan sampai niat sholat tarawih 2 rakaat tapi pas yang dilakukan 4. Kalau seperti ini tidak sah nanti. Jadi sejak awal kalau 2 ya 2 niatnya, kalau 4 harus juga niatnya 4 begitu. Cuma sebagai pengingatan saja supaya jangan sampai terjadi. Baik, karena waktu kita sisa 8 menit lagi, kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu sholat witir. Witir termasuk qiyamul lail, Ustaz? Witir mungkin kalau secara langsung nggak bisa sih kita katakan qiyamul lail, cuma mungkin kita katakan rangkaian begitu. Oh, rangkaian, Ustaz. Rangkaian atau rangkaian dari qiyamul lail, mungkin bahasanya seperti itu. Bukan. Hukumnya sendiri, Ustaz? Kalau hukumnya sunnah muakkadah, ya, sunnah yang sangat ditekankan sekali menurut mayoritas ulama. Bahkan sebagian ulama ya, walaupun ini minoritas, sebagian kecil begitu, ada yang menyatakan sampai wajib, tapi kita pakai yang sunnah muakkadah untuk sebagai apa yang sudah kita sebutkan tadi. Terus, rangkaian. Tujuan dan fungsi witir itu sendiri pasti. Kalau fungsinya itu sebagai penutup sholat malam, penutup sholat malam. Jadi ibaratnya kalau sholat malam itu pembukaannya, dan penutupannya adalah sholat witir. Sebenarnya dalam hadis disebutkan Nabi SAW bersabda, ij'alu akhira sholatikum bilaili witron. Jadikan penutup sholat malam kalian adalah sholat witir. Begitu. Terus jumlah rakaatnya, Ustaz, mungkin ada batas maksimal kah atau bebas saja? Kalau sholat witir, tadi perlu saya tambah dikit ya. Penutupan sholat malam dengan witir itu statusnya mustahab atau sunnah ya, nggak wajib. Artinya begini, kalau kita misalnya sholat malam terus nggak witir itu boleh, ataupun witir saja tapi nggak sholat malam juga boleh.
Kalau jumlah rakaat sholat witir itu minimal satu rakaat, maksimalnya 11 rakaat. Jadi tidak boleh lebih dari 11 menurut pendapat yang paling kuat. Karena Rasulullah SAW sendiri melakukan seperti itu, maksimal 11 rakaat baik di bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan. Yang banyak dilakukan, diamalkan oleh para sahabat sejak zaman dulu sampai sekarang itu adalah 3 rakaat. 3 rakaat itu dengan pelaksanaan bisa 3 langsung dan bisa 2 salam baru tambah 1 lagi. Terus yang utama yang mana, Ustaz? Sebenarnya kalau mau bilang yang utama ya, tapi ini hanya masalah mana yang lebih utama, itu adalah yang sebenarnya 2 salam baru tambah 1. Gitu sebenarnya, gitu. Bagus, Ustaz. Ya. Terus ini kan ada hadis yang menyebutkan bahwa keutamaan tentang orang yang sholat bersama imam sampai imamnya pulang, bahwa akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Terus kalau misalnya kita nggak ikut sama imam itu gimana sampai pulang? Witirnya? Sholatnya dulu sampai selesai. Misalnya ikut sholat tarawih kan, misal ambillah 11, 8 tambah 3, baru 8 rakaat pulang. Itu tidak dapat keutamaan ya, Ustaz? Kalau kita melihat konteks hadisnya, atau madlulnya, mantuk hadis itu yang ditunjukkan secara langsung hadis itu, sebaiknya menghindari itu. Jadi karena yang ditunjukkan hadis itu secara sharih itu adalah kita sholat bersama imam sampai selesai. Itu maknanya sampai imamnya pulang. Iya, jadi selesai bersama imam. Begitu. Maksudnya sampai selesai salam, Ustaz? Iya, sampai misalnya imamnya nggak pulang-pulang sudah salam, gitu nggak termasuk, Ustaz, maksudnya selesai sholatnya. Maksudnya selesai sholatnya. Jadi selesai sholatnya itu bersama imam. Jadi kalau imamnya sholat 8 rakaat umpamanya atau 20, terus tambah witir 3, kita sampai selesai witir 3 itu. Itu yang insya Allah akan mendapatkan fadilah, tadi akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kami pribadi itu menghindari misalkan 8 rakaat kemudian pulang, imam belum selesai, terus kita tidak mengikuti imam sampai selesai. Itu saya pribadi menghindari itu. Nah, jadi pendengar sekalian, penekanannya di sini adalah sholat sampai selesai bersama imam. Jadi jangan sampai karena imamnya tinggal di masjid nggak pulang-pulang. Bukan itu. Ini salah diartikan lagi. Salah arti berarti. Artinya sholatnya. Ya. Terus begini, Ustaz. Jadi tadi kan Ustaz mengatakan bahwa sholat witir dijadikan akhir sholat kalau bisa. Terus sholatnya bersama imam. Nah, artinya sudah sholat witir dong di sana. Mungkin ada solusi supaya tidak sholat witir di masjid, tapi sholat witir nanti di rumah karena mau masih menambah sholat di rumah lagi, Ustaz. Bisa juga sih dengan cara witir 2 rakaat, ya witir 2 rakaat, nanti satunya nanti ditambah di rumah, ada yang malam begitu. Cuma kalau saya pribadi, kalaupun mau menambah sholat malam lagi di malam hari itu saya kira tidak perlu begitu, tetap bisa witir bersama imam, terus nanti pertambahannya di malam hari itu silahkan saja, itu masih boleh. Yang penting jangan witir 2 kali. Witirnya sudah bersama imam di masjid, malamnya jangan witir. Cuma nambahnya itu boleh, karena dalam riwayat Sahih Muslim disebutkan Nabi SAW itu pernah sholat malam, kemudian sudah diakhiri witir, tapi setelah witir itu beliau itu yusalli rakaatain. Beliau itu sholat 2 rakaat lagi qaid, dalam kondisi beliau itu duduk. Ini sebagai dalil bahwa menutup sholat malam dengan witir itu bukan berarti setelahnya nggak boleh nambah sholat malam. Boleh, masih boleh. Tapi yang penting jangan sampai witir itu 2 kali, karena ada larangan la witran fi lailatin, tidak boleh ada witir 2 kali dalam satu malam. Jadi bisa saja misalnya kita sholat tarawih bersama imam 11 rakaat, begitu rakaat 11 imamnya salam, kita langsung berdiri saja. Istilahnya sholat sendiri, apa istilahnya? Mufarraqah ya. Lalu menambah menjadi 1 rakaat, itu bisa, Ustaz? Bisa. Kita niatnya 12 rakaat niatnya di situ, bukan witir. Jadi bisa diakali seperti itu, bisa. Walaupun saya sendiri kurang menyarankan. Tapi yang bagus seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Saja sama imam sampai witir. Iya. Nanti kalau sholat di rumah mau tambah, tidak usah witir lagi. Iya, itu karena kita supaya mendapatkan keutamaan selesai bersama imam tadi. Karena kalau yang solusi itu tadi walaupun boleh, tapi pertama nanti khawatir nggak mendapatkan keutamaan selesai bersama imam. Nomor 2 gini, yang perlu dijaga itu khawatir menimbulkan salah sangka
atau fitnah di tengah-tengah masyarakat, loh ini ada apa? Apa nggak suka sama ustadznya, apa imamnya, atau mungkin imamnya ini sholatnya kurang pas atau salah dan sebagainya, nanti bisa menimbulkan fitnah lah. Fitnah-fitnah seperti ini harus diminimalisir, harus dicegah serapat mungkin. Nah, baik Ustaz, karena waktu yang membatasi kita, mungkin ada closing statement. Ya, di sini sebagai penutup jumpa kita para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena kita saat ini sudah hampir memasuki 10 hari Ramadan untuk yang kedua, mari kita lebih tingkatkan keseriusan kita, amal ibadah kita di bulan suci ini, karena semakin menuju ke arah akhir itu sebenarnya sangat sakral sekali, sangat penting. Jangan sampai kita melemah semangat kita, justru semakin ke arah akhir bulan Ramadan kita harus semakin semangat. Demikian. Baik pendengar sekalian, karena tak terasa sudah setengah jam kita bersama, insya Allah akan kita lanjutkan lagi pada esok hari, pada esok sore hari, pada acara yang sama, di acara Bincang-Bincang Ramadan. Baik, kami bersama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat menantikan saat-saat berbuka puasa. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pas tuh 30. Pas. Pas tuh.